Ya, ini kita menanggapin Mbak Rara yang terkesan dipulangkan atau diusir gara-gara tindakannya, yaitu sebagai pawang hujan ya, Mas Samet ya. Tadi Mbak Hilo sebutkan kalau mungkin di daerah tertentu tidak apa-apa, tapi Mas Samet sebut kalau di Aceh pakaian ketat saja perempuan itu dirazia walaupun berjilbab. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya yang hadir di sini. Ya, kita akan menanggapi tentang komentar ya dari netizen. Nanti akan ditanggapi juga sama Mbah Hilo dan sama Mas Samet. Yang pertama nih Mas Samet dari akun U8201. Semoga Aceh seperti ini selamanya. Harapan beliau ini Mas Samet sebagai warga gitu. Mungkin dia tidak warga Aceh ataupun warga lain, menginginkan seperti itu. Jangan ada pemimpin-pemimpin yang melakukan kesyirikan, seperti mendatangkan mungkin ya pawang hujan seperti itu, yang dianggap seperti yang orang Aceh bilang itu nggak ada dalam syariat Islam, menyimpang mungkin seperti itu. Nah, kemarin baru kejadian Mas Ahmad di IKN pada saat hari 17-an kita mendengar di mana banyak sekali uang keluar untuk menyewa atau jasa pawang hujan Mas Ahmad. Nah, berarti di sini pemerintahan menyetujui kan adanya jasa pawang hujan itu sendiri. Nah, ini Mbak Ilo dulu gimana nanggapinya? Ya, kalau netizen meminta supaya pawang hujan itu tidak diadakan di acara-acara resmi gitu loh Mbak Ilo. Nah, gitu toh. Ya begini ya. Kalau dibilangkan syirik ya, kalau menurut saya itu yang dimaksud syirik itu bagaimana? Nah, yang dimaksud syirik sebenarnya adalah perbuatan. Ya, perbuatan yang telah menduakan Tuhan. Nah, sementara sang pelaku ataupun sang pawang ini dia memohon juga kepada sang pencipta. Tuhannya ya? Iya, kepada sang pencipta. Jadi di mana jalannya syirik? Kadang orang begini ya, tidak tahu menau, ujung-ujungnya mengatakan syirik. Nah, satu hal lagi, ini pernah saya bilang. Kadang seperti dukun lah kita bilang ya. Nah, membakar kemenyan, ada yang bilang itu katanya syirik. Nah, kalau dibilang membakar kemenyan saja syirik, berarti syirik. Kenapa? Yang mengajarkan agama Islam adalah para wali. Wali Songo itu membakar kemenyan. Kemenyan atau dupa, Mbah? Ya, kemenyan ataupun dupa. Itu kalau kemenyan dia seperti dari rotan itu ya, getah rotan kita bilang itu kemenyan. Kalau dupa dia seperti macam ada lidi-lidi. Nah, itu hanya kan wangi-wangian. Nah, sebenarnya begini, yang dimaksud syirik itu ataupun dibilang bakar kemenyan itu syirik, sebenarnya perbuatan. Sebenarnya membakar dupa ini ya, para wali-wali ini adalah untuk perantara. Nah, kalau di zaman sekarang ini seandainya kita untuk berkomunikasi dengan seseorang. Nah, yaitu menggunakan apa? Telepon. Nah, kalau zaman dulu telepon menggunakan kabel. Nah, itulah dia. Nah, yang arti kata itulah perantaranya kepada sang pencipta. Nah, jadi makanya kalau Anda tidak tahu ya buat netizen, janganlah sedikit-sedikit mengatakan syirik ya. Yang maksud syirik itu adalah menduakan Tuhan. Mungkin gini Mbak Ilo, mungkin tanggapan akun 8201 ini ya, mengharap tidak adanya pawang hujan atau seperti Aceh lah daerah-daerah lain menolak pawang hujan itu mungkin karena nggak ada ustadz satupun yang berprofesi sebagai pawang hujan Mbah Hilo. Mungkin beranggapan seperti tidak ada ahli-ahli agama yang memberanikan diri saya sebagai pawang hujan, tetapi banyak dilakukan sama spiritual, dukun-dukun, banyak nih Mbah Hilo yang ngaku-ngakunya sebagai ahli penangkal hujan gitu. Itu tuh Mbak. Sebenarnya bahasa itu penangkal, jangan Mas Samet biarkan Mbah Hilo dulu, nanti ada giliran Mas Samet. Begini ya, sebenarnya profesi itu kan beda-beda. Ya, seperti ustadz ya kita bilang, dia mempelajari tentang ilmu agama. Dan kalau para spiritual, mereka memahami tentang hal-hal gaib. Nah, ya contohnya yaitu tadi seperti saya bilang ya, dia bagaimana mungkin dari mempelajari itu mungkin melalui puasa ya seperti itu, agar supaya bisa berkomunikasi dengan sosok gaib seperti itu.
Nah, contohnya tadi yang saya bilang ya, mungkin beliau bisa kita bilang berbicaralah dengan kita bilang sang apa ini yang pengatur hujan tersebut, atau kita bilang malaikat. Iya. Nah, berarti gini ya, dari pandangan Mbah Hilo, berarti Mbak Rara itu bisa berkomunikasi dengan malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan seperti itu ya, Mbak ya? Ya, mungkin kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Mbak, untuk berdoa itu kepada Allah, Mbak, tidak ke malaikat. Iya. Minta permohonan pun dia kepada Allah, Mbak. Benar. Monggo, Mbak. Sekarang kan gini, malaikat ini kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, sudah diperintahkan, kan gitu. Nah, yang arti kata bukan meminta kepada setan, kan gitu. Malaikat ini kan adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, seperti itu. Gini tuh, Mbak. Kalau misalkan Mbak Rara sama halnya dengan Ustadz, ya dia ditugaskan untuk menangkal hujan, mendoa kepada Allah. Kenapa nggak Ustadz saja yang kenapa nggak anak yatim piatu saja diminta doa untuk tidak hujan, Mbak? Kenapa mesti Mbak Rara yang dibayar mahal, diterjunkan langsung dari provinsi mana, Jakarta dan lain-lain untuk ke Aceh, ya, dengan ritual bunga, ada rempah-rempah, ada dupa, mungkin ada apa namanya itu, gendung, seperti itu, Mbak. Itulah yang mungkin mengibaratkan ini udah jalannya udah beda, bukan berdoa lagi kepada Tuhan yang seperti yang kita pahami, Mas Samet ya. Berdoa setelah ngaji, setelah sholat, bukan seperti itulah gitu, Mbak. Iya, begini ya. Ya mungkin Rara ini bukan, kita bilang mungkin bukan orang Islam. Jadi melaluilah adat mereka. Nah, seperti itu. Nah, contoh seperti dari kita ini ya, kadang kita bilang kalau seandainya Jawa gitu ya. Nah, melakukan kadang seperti ritual-ritual ataupun kita bilang kembang. Ini semua adalah perantara. Iya, benar, Mbak. Perantara. Jadi saya bukan setuju. kita mentah-mentah meminta sama yang makhluk di situ, tapi terlebih dahulu kita meminta izin atau meminta mohon yang pada kuasa melalui. Nah, seperti itu. Iya. Oke, Mbak, ini saya tanggapin sedikit, mohon izin nih, Mbak. Mungkin di sini dalam konteksnya siapa yang punya rumah, siapa yang tamu, Mbak. Mungkin Mbak Rara seperti yang Mbak Hilo sendiri bilang, dia punya tradisinya sendiri, dia punya caranya sendiri. Mungkin agamanya juga bukan non Islam kan. Makanya ketika dia datang ke daerah yang punya tradisi yang sangat kuat, kental, dan itu menjadi dasar hukum di sana, ada polisi syariat Islam, seharusnya Mbak Rara bisa menempatkan dirinya, Mbak Hilo. Nah, gitu toh. Kalau Mas Ahmed gimana tadi ini? Ini katanya seharusnya Indonesia nih, Mas Ahmed kata akun 8201. Kalau bisa Indonesia seperti Aceh semuanya, nggak ada namanya pawang-pawang hujan pada saat acara-acara resmi nih. Kalau Mas Ahmed itu ya tidak bisa. Karena kenapa saya bilang tidak bisa? Bukan saya tidak ingin. Saya ingin, cuman kan yang negara Indonesia ini bukan negara Islam. Negara kita ini negara sesuai yang ada di lambang Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku dan ras agama. Jadi kalau mau dibuat, walaupun mayoritasnya Islam. Iya, karena walaupun dia katanya di Indonesia Islam terbesar, tapi tetap tidak bisa karena setiap daerah itu ada macam-macamnya. Jadi kalau kayak pawang ini sebenarnya kalau untuk acara-acara yang besar gini ya dari pemerintah itu ya biasa. Cuman kalau yang menjadi kesyirikan itu kita meyakini, kita puji-puji kali Mbak Rara nih. Oh, paten kali Mbak Rara nih bisa menolak hujan nih. Nah, itu yang nggak boleh. Berarti dia udah mengapai Allah. Tapi kalau untuk dibuat kayak negara tadi, kayak Indonesia dibuat kayak Aceh semua, mungkin tidak bisa karena walaupun harapan Mas Ahmed semua seperti itu ya. Karena kita kok jauh-jauh daerah Tapanuli Utara, itu kan campur, ada Islam, ada Kristen. Walaupun katanya itu asli banyak suku Batak dan agama itu banyak seperti ini, masyarakat Kristen, tapi kan ada juga yang Islam. Cuman kan kayak gitu mau dibuat kan pasti orang ini keberatan. Pasti orang ini bilang maunya Indonesia sebagian daerah ini buat khusus agama Kristen. Pasti kita tidak terima. Itu tadi makanya negara Indonesia ini walaupun Islamnya terbesar, tapi tidak bisa dibuat semua seperti Aceh karena memang dasarnya bukan negara Islam, kecuali seperti Irak,
Arab Saudi, Afghanistan, itu memang benar-benar memang Oke. negara Islam. Pokoknya intinya dari pandangan Mas Samet setuju jika di daerah-daerah melakukan acara resmi tidak ada pawang hujan. Ya. Tapi faktanya di lapangan adalah setiap tradisi di setiap Memang, daerah itu beda-beda. ya. Ada yang meyakinin, ada juga Ya. yang bertolak belakang gitu ya Mas Samet ya. Betul. Ya begitupun juga pandangan Bahilo tentunya berbeda-beda. Mungkin kita lanjut di part berikutnya.